Dunia mengenal mereka sebagai bangsa yang kecil secara jumlah, namun raksasa secara pengaruh. Dengan populasi yang hanya 0,2% di peta bumi, bagaimana mungkin satu kelompok etnis mampu menyumbang lebih dari 20% pemenang Nobel dunia? Apakah ini kebetulan statistik atau ada cetak biru tersembunyi di balik kecerdasan mereka? Hari ini kita tidak hanya bicara tentang Albert Einstein atau Mark Zuckerberg. Kita akan membedah anatomi kekuatan sebuah bangsa yang berhasil mengubah tekanan sejarah menjadi supremasi global. Apakah mereka benar-benar mengendalikan dunia? Ataukah mereka hanya pemain yang paling mahir dalam sistem yang kita tinggali? Rahasia pertama bukan terletak pada genetik, melainkan pada metode berpikir. Di saat dunia abad pertengahan masih terlelap dalam buta huruf, komunitas Yahudi sudah mewajibkan literasi. Bagi mereka, membaca bukan sekedar hobi, tapi ibadah. Mereka mengembangkan metode Cafruta. Di sini, siswa tidak dididik untuk sekedar menghafal, tapi untuk mendebat. Mereka diajarkan untuk skeptis, analitis, dan mencari celah dalam setiap logika. Inilah akar dari kecerdasan finansial dan sains mereka. Pendidikan bagi mereka adalah satu-satunya harta yang bisa dibawa saat diusir dari satu negara ke negara lain, aset abadi yang tidak bisa disita oleh penguasa manapun. Bagaimana mereka membangun kekuatan finansial di tengah pengusiran berabad-abad? Jawabannya ada di pola asuh keluarga. Sejak kecil, anak-anak mereka diperkenalkan pada konsep manajemen risiko. Melalui metode seperti 5 toples, mereka belajar membagi uang untuk amal, tabungan, dan investasi. Mereka mengubah keterbatasan sejarah, di mana mereka dulu dilarang memiliki tanah, menjadi keunggulan dalam sektor jasa keuangan dan perdagangan. Mereka tidak menguasai lahan pertanian, mereka menguasai arus uang dan informasi. Sabun Alamai tanpa SLS, kembali ke bahan alam, kulit lebih sehat dan ternutrisi. Di balik ambisi bisnis dan sains, ada penggerak spiritual yang disebut Tikkun Olam, yang berarti memperbaiki dunia. Mereka memandang dunia ini sebagai bejana yang pecah, dan manusia adalah mitra Tuhan untuk menyatukannya kembali. Konsep inilah yang membuat ilmuwan mereka begitu gigih menemukan vaksin, dan pengusaha mereka begitu ambisius menciptakan teknologi. Bagi mereka, setiap inovasi adalah langkah untuk menyempurnakan dunia yang cacat. Namun, di titik inilah paradoks dimulai. Bagaimana visi memperbaiki dunia ini bersinggungan dengan realitas politik yang keras di tanah Palestina. Inilah bagian yang paling kontroversial. Secara tradisional, umat Yahudi percaya bahwa mereka hanya bisa kembali ke tanah perjanjian jika Mesias telah datang. Namun tragedi Holocaust mengubah segalanya. Gerakan Zionisme muncul sebagai pemberontakan terhadap doa-doa pasif. Tokoh-tokoh seperti Theodor Herzl memutuskan bahwa Mesias tidak akan datang dalam bentuk sosok gaib, melainkan dalam bentuk kedaulatan, senjata, dan negara. Mereka mengubah narasi teologis menjadi kekuatan materialisme politik yang pada tahun 1948 melahirkan negara Israel, sebuah entitas yang hingga kini memicu konflik berkepanjangan dan membelah opini dunia. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling tajam. Mungkinkah kelompok sekecil ini benar-benar mengendalikan dunia? Untuk menjawabnya, kita harus membuang gambaran fiksi tentang pertemuan rahasia di ruang bawah tanah. Realitasnya jauh lebih canggih. Pengendalian dunia modern dilakukan melalui penguasaan terhadap simpul-simpul syaraf peradaban. Ada 3 pilar utama di sini. Infrastruktur keuangan. Tokoh-tokoh keturunan Yahudi berada di posisi kunci perusahaan manajemen aset raksasa seperti BlackRock dan Vanguard. Ketika Anda menguasai arus modal global, Anda memiliki suara dalam menentukan nasib ekonomi sebuah negara. Ini bukan konspirasi, ini adalah kekuasaan modal. Infrastruktur narasi. Pengaruh besar di Hollywood, jaringan berita global, hingga raksasa teknologi seperti Meta dan Google memberikan kemampuan untuk membentuk apa yang dianggap benar oleh publik dunia. Infrastruktur hukum dan lobby. Di Amerika Serikat, organisasi seperti AIPAC bekerja secara legal untuk memastikan kebijakan luar negeri negara adidaya tersebut tetap selaras dengan kepentingan mereka. Inilah mengapa PBB seringkali tampak lumpuh oleh hak veto saat mencoba menekan Israel. Jika kita menggunakan kacamata Madilog,
materialisme, dialektika, dan logika, kita akan melihat fenomena ini dengan jernih. Kekuatan mereka bukan berasal dari sihir, melainkan dari penguasaan atas alat produksi modern. Secara materialistik, mereka adalah kelompok pertama yang bermigrasi ke ekonomi informasi. Secara dialektika, tekanan sejarah justru melahirkan kekuatan perlawanan yang luar biasa. Mereka tidak memerintah dunia layaknya seorang raja. Mereka membangun sistem. Dan di dalam sistem itu, semua orang terpaksa harus ikut bermain dengan aturan yang mereka bantu susun. Namun, apakah pengendalian ini mutlak? Logika dialektika mengatakan tidak. Setiap kekuatan akan melahirkan lawannya. Hari ini, kita melihat munculnya kekuatan baru seperti China dengan sistem keuangan mandiri, hingga kebangkitan kesadaran kolektif di media sosial yang mulai mampu menembus sensor narasi besar. Dunia terlalu kompleks untuk dikendalikan oleh satu meja bundar. Namun, dunia memang digerakkan oleh mereka yang paling terorganisir. Mempelajari fenomena ini membawa kita pada satu kesimpulan. Kekuatan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh kekuatan narasi dan investasi pada otak. Pelajaran bagi kita bukan untuk terjebak dalam rasa takut, melainkan untuk belajar bahwa siapapun yang menguasai pendidikan, keuangan, dan narasi, dialah yang akan menulis sejarah. Dunia tidak menunggu mereka yang pasif. Sejarah adalah milik mereka yang berani bertindak dan berpikir kritis. Saya Micha, admin Berita Besar. Tetaplah berpikir tajam dan sampai jumpa di analisis berikutnya.